kita sebaiknya sama-sama baca saja. Roma 10 ayat 13. Sudah tertera ya di depan. Baiklah, satu ayat kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mengapa? Kalau orang berseru di dalam nama Tuhan diselamatkan. Karena Tuhan itu pemilik kehidupan. Dia yang menciptakan alam semesta, menjadikan bumi, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap. Tuhan menjadikan nasib baik dan menciptakan nasib malang. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu ada kemujuran manusia dalam muka bumi ini. Sesungguhnya Tuhan yang memberikan kemujuran. Ada seorang berusaha dengan cara manusia, tapi Tuhan membuat dia malapetaka, menjadi nasib malang. Ini Tuhan katakan di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 67. Tuhan itu melihat hati manusia. Ada seorang yang hidupnya boleh dikatakan tulus, tapi dia mulai kecil, mulai SD jualan sayur. SMP dia kuli bangunan. SMA dia narik beca. Ada testing akabri, dia masuk. Apa dia pintar? Tidak. Kok bisa? Itulah nasib baik yang dijadikan oleh Tuhan. Nggak terpahami. Begitu juga hidup berikutnya, lupa diri akan kebaikan Tuhan, sehingga dia mengalami banyak perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Menipu, berbohong, berdukun. Pada titik tertentu Tuhan berikan bagi dia malapetaka. Tuhan berikan dia nasib malang. Supaya apa? Supaya orang itu mengerti dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan itu pemilik kehidupan. Karena dia pemilik kehidupan, maka Tuhan itu berdaulat dalam hidup setiap kita manusia ciptaan. Ketika kita belum lahir, Tuhan sudah tahu. Maka dia kata di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sejak kita masih di kandung ibu kita, Tuhan tahu. Dan siapa yang tahu kematian? Hanya Tuhan yang mengetahui kematian setiap orang. Tidak ada yang tahu selain Tuhan. Itu menunjukkan kedaulatannya dalam hidup manusia. Tetapi Tuhan juga menciptakan manusia bukan menjadi robot semata. Dia berikan kehendak bebas untuk apapun yang dia lakukan dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan berikan akal budi, pikiran, perasaan, untuk dia bisa beraktivitas di alam ini. Tapi semuanya itu nanti dipertanggungjawabkan
pada hari pengadilan. 2 Korintus 5 sudah katakan, semua kita akan menghadap pengadilan Kristus untuk melakukan pertanggungjawaban apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang telah kita lakukan baik atau buruk. Jadi kehendak bebas itu kehendak bebas yang bertanggung jawab. Persoalannya, ketika kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, banyak manusia lupa akan kebenaran firman Tuhan. Dia terperangkap, terkendali dengan pikirannya, dengan perasaannya. Ada orang hidupnya dikendalikan perasaannya. Ada orang membawa perasaannya dalam sikap apapun dalam kehidupan ini, sehingga orang ini salah dalam mengambil keputusan karena dia mengikuti apa yang dia rasakan, dan apa yang dia rasakan itu benar menurut dia, bukan menurut Alkitab, bukan menurut kebenaran firman Tuhan, tapi menurut dia, menurut perasaan dia, sehingga yang timbul adalah emosi, kemudian amarah, memaki-maki, menghina. Itulah yang dikerjakannya karena emosinya yang mengendalikan dia. Banyak orang hancur di dalam kehendak bebas ini. Banyak orang menjadi korban perasaan dalam setiap langkah, tindakan dan sikapnya. Untuk menginginkan sesuatu, dia menggunakan perasaan. Ini bisa terjadi. Kenapa orang demikian? Mungkin dia mengalami kekecewaan pada waktu masa kecilnya, ya. Mungkin ada karena tekanan hidup mulai kecil, sehingga dia menyendiri, sehingga dia merasa terasing, sehingga dia merasa itulah jalan hidupnya. Dan juga karena penderitaan masa kecil, orang-orang ini mudah tersinggung dan bersikap egois tanpa dia sadari, dan selalu bertindak secara emosional. Orang-orang seperti ini salah semua di hadapannya. Semua salah. Karena dia merasa benar menurut perasaannya. Itu dia ungkapkannya dengan amarah, diungkapkannya dengan kebencian. Kita sering gak menyadari. Ada orang pada suaminya selingkuh. Wah, dikatakannya begini, itu orang tua ayah kurang ajar. Jadi ibunya pun bersikap salah karena gak mau mengampuni. Kemudian apa yang terjadi? Bersikap musuh-musuhan. Semua anaknya, istrinya dan anaknya memusuhi dia. Ya sudah, kalau kalian musuhi saya. Keluarganya juga demikian. Jangan salah begitu. Begitu pesta, ya, ada yang mengundang, jangan undang itu. Tapi dia datang, begitu salaman, dia lompat. Karena tertanam kebencian. Ini mengakibatkan hidupnya penuh dengan penderitaan. Secara fisik penderitaannya apa? Mengundang sakit penyakit. Jadi ada sakit penyakit karena pikiran lemah, kesehatannya masuk pikiran. Kemudian orang-orang seperti begini yang tidak bisa mengampuni, apa yang terjadi? Sulit ekonominya. Karena apa? Ini adalah penghalang dalam kehidupan, dalam rezekinya. Suaminya mencari uang begitu banyak sampai miliar, tapi tidak dirasakan, tidak dinikmati oleh istri dan anaknya. Yang nikmati siapa? Orang lain, saudara-saudaranya. Ini terjadi. Dan
Kadang tidur di mobil dia, dalam satu mall, orang naik ke mall, dia tidur di mobil. Akar pahit terjadi. Bukan bagi suami, juga anaknya, juga istrinya. Rusak secara spiritual. Bagaimana mengalir berkat dalam hidup istri anak. Jadi ada firman Tuhan mengatakan, dia mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi orang lain yang menikmati. Istri anaknya kesusahan, susah. Siapa yang berikan dia makan? Karena egois dan benar menurut jalan pikirannya dan tidak mampu memaafkan. Ada kesaksian, dia tidak mampu memaafkan suaminya, emosional. Ya, kalau udah emosional, suaminya memelek nih. Enggak cerai dia. Datang ke hamba Tuhan. Saya dipukuli, maka saya enggak cerai. Apakah saya boleh menikah lagi? Setelah dikonseling dengan ibu gembala, apa dikatakannya? Ya kalau kau kawin berkali-kali ya nanti kau dipukuli suami terus. Kenapa? Karena sikapnya mengundang suaminya marah. Karena egoisnya bikin suaminya jengkel. Banyak rumah tangga hancur karena egois, karena menang sendiri, tidak mau berdamai, sehingga kehidupan pun rusak. Di sisi lain orang tidak senang melihat dia. Orang seperti begini mudah depresi. Jangan depresi, lebih lanjut bisa bunuh diri karena dia berjalan dalam pikirannya dengan perasaannya gelap, terbentur dia, bukan berharap kepada Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, itulah orang yang menggunakan kemampuan sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau ada orang yang mengalami seperti ini, inilah titik balik untuk bisa introspeksi dan memperbaiki diri. Ada keluarga, orang tuanya pakai bumbu, memberi persembahan pada hari yang tertentu untuk mencari kekayaan. Memang betul, sesaat itu dia nikmati. Tapi di kemudian hari apa yang terjadi? Hancur berantakan keluarga. Karena dia minta mencari harta karena mengandalkan setan. Dukun itu adalah dunia setan. Jangan sekali-kali siapapun bersentuhan dengan alam-alam spiritual perdukunan. Itu adalah setan. Hidup dia tidak akan tenang dan hidup dia tidak akan beres. Karena apa? Dia tergantung dengan setan tersebut, tergantung dengan perdukunan tersebut. Saya banyak melayani orang yang tergantung dengan perdukunan. Karena apa? Karena dia buntu. Dia tidak menarik kebenaran firman. Dia tahu yang dia perlu adalah uang dan uang dan uang. Dia tidak tahu bahwa uang itu, semua kekayaan itu adalah berasal dari Tuhan. Orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara di luar Tuhan itu memaksakan dirinya. Yang apa yang terjadi bagi mereka? Kehancuran dalam kehidupan. Orang-orang begini perlu pemulihan dalam hidupnya. Itu maka dikatakan Ulangan 30 ayat 19. Padamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Apa maksudnya? Kalau kita pilih kehidupan, berarti kita pilih penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, ada kedamaian,
ada keberhasilan, ada perlindungan. Itu dikatakan Tuhan, ya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunan. Itu firman Tuhan. Kita diberi kehendak bebas, tapi Tuhan menganjurkan, pilihlah kehidupan. Artinya, pilihlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7, bagaimana Daud diangkat menjadi raja. Waktu itu Saul melakukan pelanggaran tidak taatan dalam hidupnya. Dia oleh Tuhan disampaikan supaya menghancurkan semua suku Amalek. Karena suku Amalek itu pada waktu itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mau ke tanah yang diperjanjikan, dia menghambat orang Israel melalui tempatnya dia. Oleh karena itu Tuhan menghukum dia menggunakan Saul. Hancurkan semua. Tidak tersisa. Apa yang dilakukannya? Bukan dihancurkan. Memang hancur semua, tapi lembu yang baik-baik enggak dia bunuh. Alasannya untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhan perintahkan hancurkan, bukan dihancurkan. Maka Tuhan tidak berkenan sehingga Saul tidak akan jadi raja lagi. Dan siapa dipilih? Daud. Ketika pemilihan Daud, Samuel menentukan, coba ada anak Isai. Kemudian Saul mengadakan acara pada Tuhan. Lantas berjalanlah anak-anak Isai. Ini kali gagal, ini kali. Ini dimaksud Tuhan. Tapi apa dikatakan dalam Samuel? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, ya. Aku telah menolaknya. Bukan yang dipandang manusia, yang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di hadapannya, tapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu melihat hati. Maka Daud dipilih Tuhan karena hatinya Daud. Sampai bingung Samuel, 1 lewat, 2 lewat, nggak ada lagi ini katanya. Isai, gimana lagi ada anakku? Ada lagi menggembalakan domba. Panggil. Karena saat itu satu pun tidak ada anak yang puji Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati. Ini yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Tuhan melihat hati. Ini bisa kita lihat juga dalam Yesaya 57 ayat 15 katakan. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi Tuhan itu memang yang maha kudus, enggak terjangkau pikiran manusia, tapi dia ada di hati orang yang remuk hatinya. Tuhan itu ada. Kalau yang remuk hati manusia 1 juta, Tuhan itu ada dalam 1 juta manusia. Bukan Tuhan itu 1 juta. Tuhan itu maha hadir di segala tempat dan saat yang bersamaan. Enggak terjangkau oleh pikiran manusia. Tapi kita diberi pengertian, kita percaya. Artinya Tuhan ada di hati orang yang remuk hati. Ada tempat yang maha tinggi, ada juga yang hati remuk. Jadi kalau kita dalam menghadapi musibah, masalah, kita mengadu kepada Tuhan, Dia maha mendengar, Dia
itu adalah dari Tuhan. Mataku kuarahkan ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Kepada Dialah kita minta tolong. Ada orang yang dari tolong Tuhan, dia dalam kesusahan. Karena apa? Karena ada dosa yang menghalangi. Di dalam Yesaya 59 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa dan kejahatan kita, biar kita berteriak kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kalau masih ada dosa, itu menghambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita katakan, aku sudah berseru, aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi nggak terjadi apa-apa. Lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak berkenan akan doa kita? Bukan tidak tahu Tuhan apa kesulitan kita, bukan Tuhan tidak mengerti apa penderitaan kita, tapi pertolongan Tuhan tidak turun dalam hidup kita karena ada yang menghalangi. Itulah dosa. Dosa perbuatan tangan kita. Apa itu tangan? Ya, mencuri, korupsi. Ya. Dulu belum saya bertobat, itu saya kerjakan. Angka dirubah, perkeliruan kata orang dunia, mencari dengan cara-cara manusia. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu Tuhan. Tapi dia itu berbuah kayak pohon. Kejahatan itu berbuah, bertumbuh kayak bisul. Satu ketika dia meledak bisul itu. Artinya, suatu ketika kejahatan kita berbuah malapetaka, berbuah kecelakaan, berbuah kesusahan. Jangan kira perbuatan jahat itu tidak berbuah. Belum lagi nanti pada akhir zaman kita bertanggungjawabkan. Di dunia aja pun dia berbuah. Oleh karena itu kita harus menyadari, ya, bahwa kejahatan itulah yang membuat kita tidak dapat ditolong Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Tetapi Tuhan itu maha, asal kita mau bertobat, kita mau memulihkan diri kita mau minta pengampunan sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Oleh karena itu kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, karena Dia yang memiliki kehidupan ini. Kata Tuhan dalam Yesaya 1:18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bendera. Pertobatan kita dengan sungguh hati, berbalik kepada Dia, seperti apapun dosa kita, Dia bisa putihkan. Yang berkata ini siapa? Yang punya pemilik kehidupan. Bukan saya berkata demikian. Yang punya pemilik kehidupan, Allah sendiri mengatakan. Asal kita mau bertobat, tidak melakukan perbuatan kita, tidak mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan. Inilah kehendak bebas. Ada kesempatan kalau mau memulihkan diri kita. Kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting kita mau mengaku dosa kita. Bikin daftar dosa 1, 2, 3, 4, datang bangun jam 12 malam, terus teriak sama Tuhan. Kadang-kadang manusia kalau mendengar sulit mengampuni.
Ada keluarga suaminya selingkuh, tahu istrinya, bertobat suaminya, tapi istrinya sudah saya ampuni katanya, sudah saya ampuni katanya. Tapi terus bolak-balik tanya besok, kayak mana sih ketemu kalian? Apa sih yang kalian lakukan? Terus ditanya terus. Jadi pengampunan itu bukan ikhlas. Saya sudah melupakan, kenapa diingatkan lagi? Oleh karena itu, kalau kita minta pengampunan dengan Tuhan, kitalah dengan Tuhan langsung. Tuliskan daftar dosa. Kalau Tuhan katakan, jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Janji Tuhan. Itu makanya Yesus Kristus datang ke dunia mengganti dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ketika bangsa Israel, Raja Asa pada waktu itu mau diserang dari Raja Ethiopia. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berdaya. Tidak berdaya menghadapi bangsa Ethiopia yang begitu banyak, yang melebihi dari mereka 2 kali lipat dari pasukan Raja Asa. Apa sikap yang dia pilih? Ya, di dalam menghadapi bangsa yang sudah rasanya nggak mampu lagi, dia akan atasi. Dia berseru kepada Tuhan. Dalam 2 Tawari 14-11 dikatakan, 2 Tawari 14 ayat 11 dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang menolong yang lemah terhadap orang yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Dan ini membuat kemenangan. Karena apa? Tuhan melihat hatinya. Raja Asa berserang Ethiopia yang pasukan lebih banyak. Dia mengadu sama Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka hancur bangsa Ethiopia. Siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Oleh karena itu, keselamatan tidak ada di muka bumi ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia penolong. Saya buka bimbingan belajar, kemudian ada yang masuk IPK, Badan Bahasa Keuangan. Saat tes terakhir sudah tinggal berapa detik lagi, karena pakai CAT. Dia berseru, Tuhan tolong. Hanya berapa detik, tetap pas, lulus. Jadi saat kritis dia berteriak, Tuhan tolong. Dia bersandar kepada Tuhan. Saya ada siswa saya masuk Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian. Datang ke rumah, saya beritahukan dia, lekatkan firman Tuhan ke dalam hatimu ketika kau testing.
ucapkan tarikan nafas 4-5 kali selama 10 menit supaya melekat di hatimu, menyatu dalam jiwamu sehingga engkau diberi kekuatan. Ada kuasa dalam perkataan itu saudara. Saya lupa kemudian saya kasih di Yesaya 41 ayat 10. Kemudian saya lupa, teleponlah orang tuanya dari Semarang. Terima kasih Pak. Apa yang terima kasih? Saya yang datang bersama anak saya. Yang mana banyak sekali orang datang ke rumah saya. Anak saya belum sekolah. Saya tidak akan lupa sama dia. Karena dia menggunakan kekuatan. Firman Tuhan menyertai dia. Dia belajar sungguh-sungguh. Bagian dia, Tuhan memberkati upaya dia. Begitu juga yang masuk Akademi Angkatan Laut. Saya sampaikan demikian. Sehingga statusnya saya lihat di Facebooknya. Yesaya 41 ayat 10. Banyak orang tidak merasa bahwa ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Anak saya juga begitu waktu itu. Selama testing dia gunakan. Satukan hati, lekatkan hati dengan firman Tuhan. Aku dalam kamu, firmanku diam dalam kamu. Bagaimana dia diam? Kita lekatkan. Bagaimana kita lekatkan? Menyatu supaya satu hati. Dan dia mendapat kemenangan. Jadi apapun yang kata firman Tuhan, kalau kita berseru dalam nama Tuhan, percayalah kita akan ditolong. Tapi kita selesaikan dulu dosa kita. Kita lepaskan dulu. Kita pulihkan dulu pengampunan. Kita berseru, tidak dibiarkan orang yang berseru berharap kepada Tuhan sia-sia. Tidak dibiarkan. Sudah banyak pengalaman. Keadaan apapun dalam hidup Anda, percayai Tuhan sepenuh hati, sesungguhnya, karena Dialah yang pemilik kehidupan ini. Dia yang berkenan dalam hidup kita. Dia butuh iman kita. Dia melihat hati kita. Dia melihat kesungguhan kita. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan supaya kita berseru kepada nama Tuhan dalam keadaan apapun kesukaran kita, tantangan yang kita lakukan. Sandarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dengan cara hidup yang benar yang Dia berikan kepada kita, yang tertuang dalam firman Tuhan. Itu kehendaknya. Mari kita taati. Kita percayai dan bertindak seperti kita. Bagi mereka yang masih punya pemulihan hatinya, mungkin daripada kehidupan, kesukaran, kesedihan, atau duka batin, atau sakit penyakit, berkenan ke depan untuk kita doakan, termasuk yang mau masuk pendidikan, sampai ke depan, supaya Tuhan memberkati, memulihkan keadaan hati dan pikiran saudara. Silakan depan, yang mau dibereskan, yang mau dipulihkan, yang mau diberkati. Tuhan yang memberkati, bukan saya. Saya adalah alatnya. Silakan ke depan, main musik, ya. Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Tuhan yang menolong saudara. Mungkin ada akan pahit, ada kesukaran dalam hidup, ada pemulihan. Siapa saja bisa tampil ke depan. Jangan malu untuk diberkati. Diberi pujian.
lagi yang depan, silakan aja. Bagi mereka yang mau pemulihan, yang mau diberkati, ada kesulitan, ada kehidupan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
penyertaan-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami selalu berharap bersandar kepada-Mu. Engkaulah kekuatan kami dan pertolongan kami. Setiap apapun yang kami lakukan, Engkau memiliki kehidupan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin.